Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Baiklah, Aldi, Firman, Indah, Keina, dan Zaki. Oke, ada semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini siapa yang tahu Ibu akan membawakan pembelajaran apa, materi yang akan Ibu bawa? Yang minggu kemarin sudah Ibu singgung. Iya, Indah. Oke, iya, akhlak terpuji. Jadi siapa di antara anak-anak yang paham apa itu akhlak terpuji? Belum ada yang paham ya, berarti kemarin belum diulas dong di rumah. Oke, nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Akhlak terpuji adalah, kita pisahin dulu ya antara akhlak dan terpuji. Jadi gini, akhlak itu misalnya Indah mempunyai sifat yang secara spontan memberikan kepada misalnya Keina gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak itu perilaku spontan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Nah, sedangkan akhlak terpuji itu adalah akhlak yang kita lakukan yang baik dan bukan secara terencana. Jadi akhlak atau sifat yang kita keluarkan itu baik. Nah, baiklah, siapa yang tahu macam-macam akhlak terpuji? Karena hari ini kita bukan mengambil inti dari akhlak terpuji, tapi kita mengambil poin-poin yang ada di dalam akhlak terpuji atau macam-macam materi yang ada di dalam akhlak terpuji. Siapa yang tahu akhlak terpuji itu apa saja? Oke, coba Keina. Jujur, ya. Baiklah, jujur, ada sopan santun, ada berkata baik, dan banyak lainnya. Nah, di dalam sifat terpuji kali ini Ibu ingin mengambil materi yaitu yang telah Ibu ulaskan di dalam materi yang sudah Ibu masukkan ke dalam laptop Ibu. Jadi kita akan membahas tentang akhlak terpuji dalam berkata baik. Jadi siapa di sini yang biasa berkata kayak, kenapa kamu salah gitu. Nah, jadi kita kan makhluk sosial, kita berada dalam lingkungan masyarakat, sehingga sopan santun, berkata baik, bertutur kata yang baik itu sangat perlu. Karena apa? Berkata baik itu bukan hanya disayangi oleh manusia, tetapi juga disayangi oleh Allah. Sehingga bertutur kata yang baik itu membuat kita paham atau hidup kita bahagia dalam dunia untuk menuju ke akhirat. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu telah mencantumkan beberapa yang akan kita bahas ya. Misalnya, jadi berkata baik itu dilakukan kepada siapa saja? Coba sebagai siapa yang tahu? Oke, Firman, kepada teman ya, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan jangan salah, berkata baik itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua atau umur yang lebih tua, bahkan kita yang lebih bawah dari kita itu juga berhak mendapatkan perkataan baik dari kita. Jadi materi kali ini kan singkat, yang penting sampai kepada anak-anak apa yang Ibu ingin ajarkan kepada kalian. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan jelaskan, jadi Ibu mengambil kesimpulan kan akhlak terpuji. Di dalam akhlak terpuji terdapat macam-macam, itu seperti berkata baik, sopan santun, jujur, dan lain sebagainya. Di dalam perkataan baik, di dalam akhlak terpuji, Ibu mengambil sebuah materi atau
poinnya itu dalam berkata baik. Nah, di dalam berkata baik kita menggunakannya kepada bukan orang yang lebih tua, bukan hanya pada orang yang lebih tua dari kita, tapi orang yang lebih muda dari kita itu juga berhak mendapatkan perkataan baik terhadap kita. Jadi ibu ingin setelah kita mempelajari tentang perilaku terpuji dalam berkata baik, ibu ingin anak-anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi siapa yang bisa mencontohkan dalam berkata baik? Ibu kasih contoh misalnya kepada teman. Misalnya Firman meminjamkan pensil kepada Zaki. Bagaimana cara Firman berkata baik terhadap Zaki? Seperti ini misalnya, Zaki, boleh Firman pinjamkan pensilnya? Terus Zaki menjawab, iya Firman, pensil Zaki boleh dipinjam. Terus Firman bilang lagi, terima kasih Zaki, sama-sama Firman. Contohnya seperti itu. Jadi ibu ingin kalian memberi satu contoh berkata baik terhadap guru. Siapa yang tahu angkat tangannya? Iya, ya, oke Indah. Bagaimana? Iya. Apa yang Indah bilang itu juga termasuk berkata baik terhadap guru. Indah bilang, maaf Bu, Indah izin pergi ke belakang. Nah, Indah izin pergi ke belakang. Itu berkata baik. Coba kita bandingkan ya anak-anak. Misalnya, Keina bilang, Bu, saya mau ke belakang. Gitu. Terus Indah datang, Bu, Indah izin pergi ke belakang. Jadi di antara Keina sama Indah, mana yang tutur katanya itu lebih sopan, lebih baik? Benar, jelas Indah. Nah, jadi orang yang mendengar itu enak dan kita yang mengucapkannya itu juga terasa enak gitu. Jadi itulah dalam perilaku terpuji untuk berkata baik. Terima kasih. Jadi untuk tugas di rumah, ibu ingin kalian membuat contoh berkata baik terhadap sesama teman, terus kepada orang yang di bawah umurnya, terus kepada orang tua dan kepada guru. Dan tidak boleh sama ya, tidak boleh sama dan tidak boleh menyetek, semuanya harus beda. Soalnya kan contoh berkata baik itu banyak banget. Guys ya. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Memang singkat dan ibu harap materi yang ibu sampaikan sampai kepada kalian dan dipelajari lagi di rumah. Dan jangan lupa pekerjaan rumah yang ibu berikan harap dilaksanakan dan tidak boleh sama. Baiklah, ibu minta maaf jika ada perkataan yang salah dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menggunakan metode ceramah yang saya bawakan dalam video ini, kita melihat dari kelemahannya yaitu membosankan, sehingga saya mengkombinasikannya dengan memberi pertanyaan terhadap anak-anak yang mengikuti pelajaran saya, sehingga mereka sedikit terasa ada di dalam ruangan tersebut. Dan di akhir dari pembelajaran saya memberikan kesimpulan dan saya menambahkan pekerjaan rumah agar apa yang saya sampaikan tadi bisa diulang kembali di rumah dan ditulis dalam pekerjaan rumah, sehingga sedikit banyaknya bisa melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.